Halo geng, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tidak kekurangan suatu apapun, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan semua urusannya. Bagi yang sakit, semoga cepat sembuh geng. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di sebuah kamar kontrakan, hiduplah seorang pria yang merupakan fans berat dari penyanyi tempo dulu, Sayan Saya nih. Dia adalah seorang mayor polisi yang bernama Mayor Daeng. Saat berpatroli, Mayor Daeng dan juga kawannya Pak Pol harus menyamar untuk menangkap seorang pemabuk yang menyandra wanita tua. Dan dengan pengalamannya, dia berhasil menangkapnya. Di lain tempat, sekelompok anak SMA tanggung tapi gede sedang membuat vlog uka-uka di gedung kosong. Mereka pun histeris ketika melihat Daeng yang belum menghapus makeupnya untuk menangkap orang mabuk tadi. Karena tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan di dalam mobilnya, mereka berenam pun dibebaskan oleh Mayor Daeng dan mereka disuruh pulang ke rumah masing-masing. Ketika pulang ke kontrakan, Mayor Daeng pun sadar kalau HP dan dompetnya hilang. Jadi dia meminta temannya Pak Pol untuk menelepon HP dari Mayor Daeng, dan yang mengangkat ada Buska. Setelah berjanjian dan mereka ketemu, Pat ini malah tersenyum-senyum melihat foto dari Mayor Daeng. Rupanya dia mulai kesengsem nih geng. Dan konyolnya lagi, mereka minta ditraktir oleh Mayor Daeng. Tak lama Mayor Daeng pun datang dan dompetnya pun dikembalikan. Dan mereka memanggil pelayan untuk membayarnya, tapi tagihannya begitu banyak karena yang diajak sekelas penuh dong. Ketika pulang ke rumah, Pat ini ternyata anak orang kaya geng. Tapi rada kasihan sama bapaknya. Anak yang pertama transgender, sedangkan yang anaknya kedua yang laki-laki juga mau geng. Belum puas mengerjai Mayor Daeng, mereka kembali memesan makanan yang banyak nih geng. Akhirnya Pat pun memberikan HP dari Mayor Daeng. Mereka pun harus menghabiskan makanan sebanyak itu berdua. Lagi asiknya latihan nada kentut, Mayor Daeng ini ditelepon oleh Pat nih geng. Pat pun mulai PDKT dengan Mayor Daeng dan mengajaknya untuk sedekah kepada para biksu. Sesampainya di kuil, mereka pun memberikan sedekahnya kepada biksu yang ternyata bunga. Biasanya kan makanan ya geng ya. Ini malah dikasih bunga. Mereka pun mendoakan semoga bahagia ya. Semakin hari mereka ini semakin sering bertemu geng, mulai dari jogging di game atau di lain tempat ya. Dan teman-temannya pun heran dengan kelakuan si Pat ini. Keanehan mereka mulai disadari oleh orang terdekatnya dan menyimpulkan bahwa mereka ini sedang jatuh cinta nih geng. Mulai senyum-senyum sendiri ya, ketawa-ketawa sendiri. Lagi asik membersihkan koleksinya, Mr. Daeng ini didatangi oleh Pat yang membawa kue dan juga baju dari Sayan Saya. Dia pun diberi ucapan selamat tahun dan Mayor pun tersenyum bahagia. Mereka memakai baju kopelan dan datang ke kuil untuk berdoa. Mayor pun mulai berani untuk merayu Pat dengan mengatakan dia sangat cantik ya. Padahal udah kayak bapak sama anak ya. Ketika berdoa, mereka ini bertemu dengan dua orang pemuda yang mulai merayu Pat nih geng. Dan mereka meminta nomornya si Pat, tapi malah dikasih nomornya Mayor Daeng dong. Kayak ABG yang lagi bucin, mereka ini naik motor dan berkeliling kota nih geng, sambil nyanyi-nyanyi di atas motor ya. Ya kayak gitulah kalau lagi bucin. Ketika memesan makanan, Pak Pol yang temannya Mayor Daeng ini kebetulan bertemu dengan Pat di sana. Dan Pat pun diberitahu oleh Pak Pol bahwa yang menjual makanan itu adalah mantan istrinya Mayor Daeng. Di dalam rumah, kakak keduanya ini mengatakan kepada bapaknya bahwa dia akan menikah dengan seorang laki-laki. Kasihan nih bapaknya marah dong dan meninggalkan mereka, tapi ibunya malah mendukung geng. Di luar rumah, Mayor Daeng datang untuk ngapel ke rumah Pat, tapi mereka kemudian dimarahi oleh ayahnya Pat karena
perbedaan usia mereka ya. Mayor Daeng sudah sangat tua, lebih tua dari ayahnya si Pet malah. Pet curhat nih sama penjaga kafe yang biasa tempat dia nongkrong ya. Dan dia pun dinasihati bahwa semua ayah pasti akan khawatir dan nanti mereka akan sadar dengan sendirinya. Di kantor polisi, Daeng juga dimarahi oleh komandannya karena dekat dengan Pet yang masih status SMA ya. Dan dia mengatakan bahwa ayahnya tidak setuju dan menasihati untuk meninggalkan Pet. Malam harinya Pet ini malah nyelonong ke kontrakan Daeng nih geng. Dia pun menginap di sana karena bertengkar dengan ayahnya dan tidak tahu harus kemana. Mereka pun saling pandang dan tersenyum-senyum di satu ranjang ya, pikiran kita. Padahal tidak. Daeng ini cukup gentle nih geng. Dia menginap di tempat temannya, sedangkan Pet tidur di kontrakan Daeng. Keesokan harinya Pet ini membuat video di Itikotok ya geng, dan dia pun live streaming dan berlagak seperti seorang MC dan mempersembahkan Daeng yang impersonate Sanya ya, penyanyi idolanya. Dan ini sumpah buat gue ketawa gak berhenti geng. Senep pokoknya sampai perutnya geng dengerin. Tapi ayahnya segera tahu dan dia pun marah lagi. Pet ini diam-diam mengambil HP Daeng dan melihat riwayat panggilannya, dan dia pun senang karena yang dia telepon cuma Pet. Pet pun merubah nomornya menjadi Love Pet. Setelah itu dia pun memasangkan sepatu seperti istri saja ya. Dan Daeng pun di kantor kembali dimarahi dan diberikan cek 5 juta baht dari ayahnya Pet. Diminta untuk meninggalkan Pet dan menjauhinya. Tapi dia malah merobeknya geng. Ketika sedang selfie di taman, Daeng ini kelihatan sedih nih geng. Pet pun bertanya kenapa dan dia mengatakan kalau istrinya minta rujuk kembali. Pet jadi sedih dong. Dan tak lama dia pun kembali ketemu dengan si Daeng. Tapi Daeng membawa seorang wanita yang dia klaim sebagai istrinya ya, padahal bukan. Dan dia mengatakan bahwa dia mau berpisah dengan Pet. Pet pun tahu bahwa dia bukan istrinya. Akhirnya Pet memutuskan untuk kuliah di Singapura ya, dan itu pun membuat ayahnya sangat senang karena sudah berpisah dengan Daeng. Pet pun berpamitan dengan teman-temannya di sekolah geng. Meskipun terpisahkan oleh negara, mereka berdua ini ternyata masih saling merindukan geng. Nah begitulah ya, rasa sakit itu sebenarnya bukan karena kita ditinggalkan, tetapi saat kita tidak bisa mengatakan seberapa sayang dan seberapa rindu kita kepada orang yang kita sayangi geng. Iya, jadi curhat nih. Nah, meskipun waktu sudah berlalu 4 tahun, mereka ini masih saling merindukan nih geng dan mengingat satu sama lain. Sampai akhirnya suatu pagi Daeng pun terkejut karena ada seorang wanita cantik yang memasangkan sepatunya. Dan ternyata dia adalah si Pet nih geng, yang sudah berubah jadi wanita cantik seutuhnya yang dewasa ya. Daeng menang banyak dong. Dan Pet kemudian baru kembali pulang ke rumah yang disambut bahagia oleh kedua orang tuanya. Entah kenapa malah kasihan ya sama ayahnya si Pet nih geng. Pet pun mengenalkan temannya yang cowok ganteng kepada kedua orang tuanya ya, dan ayahnya tentu pasti senang karena dia mengira Pet sudah lupa dengan Daeng. Kemudian Pet izin untuk mengajak temannya jalan-jalan. Saat sedang patroli, Mayor Daeng ini tidak sengaja bertemu dengan Pet yang sedang makan dengan temannya. Dia pun menyuapinya dan terlihat sangat bahagia. Itu membuat Mayor Daeng sedih. Pet bingung dong kenapa teleponnya tidak diangkat oleh Daeng. Sampai-sampai ia datang ke kantor dan menelponnya di depan si Daeng itu sendiri dan mengajaknya untuk bertemu di tempat biasa. Ketika bertemu, cowok ganteng ini menjelaskan kalau dia ini sahabatnya Pet dan bukan pacarnya geng. Dan dia mengatakan bahwa yang disukai Pet itu selama 4 tahun masih tetap sama, yaitu Mayor Daeng. Mayor Daeng pun terlihat sangat bahagia. Saking bahagianya Mayor Daeng joget-joget di depan kantor polisi dan tidak menghiraukan semua yang lewat. Meskipun itu komandan dia sendiri ya. Pet mengatakan kepada orang tuanya kalau dia ingin menikah dengan Daeng. Dan itu membuat ayahnya sangat marah sampai-sampai ia mengatakan tidak akan mengakui Pet sebagai anaknya lagi. Tetapi ibu dan kedua kakaknya mendukung keputusan Pet. Dan dia pun meminta
Daeng untuk menjaga Pet. Sumpah ini kasihan nih sama bapaknya nih. 3 anaknya nggak ada yang normal ya geng ya. Anak pertamanya jadi bencong, anak kedua homo, anak ketiga yang agak normal malah suka sama bapak-bapak. Nah di sini nih jadi inget kayak film India nih geng, yang menganggap seorang suami itu adalah raja atau dewa. Akhirnya Pet dan Daeng ini menikah geng. Mereka pun diberi selamat oleh orang-orang yang mereka kenal dan juga teman-temannya si Pet. Saat berpamitan dengan kedua kakaknya, Pet pun diberi wejangan untuk cepat dapat momongan ya. Dan tak disangka ayahnya datang ke sana. Pet pun sedih dan terharu. Tidak menyangka bahwa ayahnya akan datang dan meminta maaf kepada mereka. Keluarga mereka pun kembali akur geng. Dan film pun berakhir. Itulah ceritanya geng ya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa like dan subrek-nya.